Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini. Kita membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi dengan penyakit penyerta hipotensi. Nanti kita masuk, insya Allah tidak terlalu lama ya, karena kita fokus saja ke bagaimana asuhannya pada tindakan anestesi pada pasien yang punya penyerta hipotensi. Mulai dari secara singkat ya, saya mulai untuk dasar dari konsep dasar hipotensi. Hipotensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang ini turun di bawah normal. Biasanya mencapai 90 untuk sistolnya dan 60 untuk untuk diastolnya. Jadi 90 atau kurang ya, dan 60 mm air raksa untuk diastolnya ya, atau kurang dari 60. Untuk penyebabnya ini bisa karena pemompaan darah dari jantung. Bisa juga dari volume darah yang berkurang atau kapasitas pembuluh darahnya. Sedangkan tanda gejalanya bisa dari mulai pusing, mual, kemudian keringat dingin, cepat lelah, kemudian nadi lemah, dan pasiennya mengalami atau terlihat pucat. Nah, kita langsung ke efek anestesinya. Bagaimana efek anestesi terhadap tekanan darah? Untuk efek anestesi terhadap tekanan darah, ini salah satu komplikasi akut dari spinal anestesi yang paling sering terjadi, yaitu berupa hipotensi atau penurunan tekanan darah. Nah, hipotensi ini dalam anestesi spinal ini bisa disebabkan oleh penyumbatan saraf simpatis yang berfungsi untuk mengatur tonus otot polos ya pada vaskuler. Nah, selanjutnya dari blokade serabut saraf simpatis preganglionik yang bisa menyebabkan vasodilatasi pada vena. Selanjutnya mengakibatkan perubahan volume darah terutama di splenic dan ekstremitas bawah. Sehingga ini akan mengurangi aliran darah kembali ke jantung. Ini bagaimana hipotensi ini bisa terjadi pada anestesi spinal. Kemudian penyebab dari kejadian hipotensi dalam anestesi spinal yang pertama terjadi karena jenis lokal obat anestesinya. Selanjutnya tingkat penghambatan sensorik dan dipengaruhi juga oleh usia pasien, jenis kelamin, berat badan, kondisi fisik pasien, posisi pasien, dan manipulasi bedah. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan beberapa penyebab ini, nah ini yang berhubungan dengan anestesi spinal, ya, baik itu jenis obat anestesi spinalnya atau jenis anestesi obat anestesinya, ya sampai ke manipulasi bedah. Bagaimana dengan anestesi umum? Ya, apakah anestesi umum ini bisa menyebabkan hipotensi? Tentu saja iya. Ya, karena beberapa obat-obatan anestesi menyebabkan sebagian besar obat anestesi menyebabkan penurunan tekanan darah. Kita lihat untuk anestesi umum ya, ini induksi ya. Untuk induksi propofol di awal ini bisa dikurangi ya dosisnya ya sehingga meminimalkan hipotensi karena propofol ini berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah. Nah, bisa untuk normalnya biasanya kan
1,5 sampai 2,5 ya, atau sumber lain 2 sampai 2,5, kita bisa turunkan menjadi 1 miligram per kilogram berat badan. Nah, ini untuk meminimalkan hipotensi. Kemudian suntikan ya, suntikan bolus ini dapat diberikan dalam dosis yang terbagi pada pasien yang rentan terjadi hipotensi. Pasiennya hipotensi, supaya tidak tambah penurunan tekanan darahnya, kita bisa memberikan suntikan secara bolus. Selanjutnya untuk dosis kecil agonis reseptor alfa ini dapat diberikan sebagai profilaksis atau jika terjadi hipotensi. Jadi pasien yang mengalami hipotensi atau misalkan eh, apa ya, pasiennya turun ya tekanan darahnya, ini bisa diberikan dosis kecil agonis reseptor alfa. Lanjut. Nah, kita lanjut ya, bagaimana anestesi regional ya pada pasien hipotensi. Kalau tadi kita bisa melihat ya dari beberapa penyebab ya, mulai dari obat anestesinya sampai ke bagaimana posisi bedah, manipulasi pasien, ini juga bisa menyebabkan hipotensi ya pada kasus spinal anestesi. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kerugian anestesi regional ya yang tadi kita sudah sebutkan terkait dengan hipotensi dari blokade simpatis yang tidak terkendali dan kebutuhan untuk loading volume dapat menyebabkan iskemia. Nah, selama onset block ya diberikan cairan untuk mencegah hipotensi. Jadi ketika pasiennya dilakukan spinal anestesi, kita sudah harus siap ya, terutama untuk menyiapkan cairan ya, terutama selama onset blocknya. Nah, juga kita usahakan untuk menghindari overhidrasi ya, karena tadi pasiennya hipotensi, kemudian kita berikan cairan, maka kita harus melakukan monitoring, jangan sampai terjadi overhidrasi ya, atau ketika pemberian bolus cairan ya dalam jumlah yang banyak. Nah, kenapa? Karena ini bisa menyebabkan gagal jantung. Ini bisa menyebabkan gagal jantung. Kemudian selain itu, vasopresor ini sering diperlukan. Ya, tadi selain dari cairan, pemberian cairan, tapi juga harus memperhatikan jangan sampai terjadi overhidrasi. Juga cara yang lain adalah dengan pemberian vasopresor. Nah, ini sering diperlukan untuk mengembalikan tekanan darah. Nah, hipotensi yang signifikan ini dikoreksi cepat ya dengan agonis reseptor alfa. Contoh seperti phenylephrine ya 40 sampai 100 mcg ya. Jadi kita bisa menggunakan agonis reseptor alfa atau simptomimetik. Ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Dengan efek agonis beta dan alfa. Contoh pemberian ephedrine. Ya, ini kan obat yang familiar ya. Nah, ini pada pemberian vasopresor ini ya, ini juga perlu monitoring ya. Jangan sampai diberikan vasopresor malah tekanan darahnya over ya. Jadi tidak hanya normal tapi malah tinggi. Nah,
Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.